Di daerah Karangpawitan ada yang masang baliho Pak Jokowi terima kasih, langsung sama warga dihancurkan. Itu yang masang orang Ciamis. Orang masang Ciamis, tapi warga tidak senang karena BBM-nya naik. BBM naik sama warga Karangpawitan dihancurkan lagi. Baru 1 menit dipasang sama Karangpawitan langsung dihancurkan lagi. Terima kasih warga Karangpawitan. Yeah. Sudah. Titik tertinggi ya, akumulasi dari kemarahan, kekecewaan, kesedihan dari apa yang dirasakan oleh rakyat dari kepemimpinan rezim Jokowi yang begitu carut marut di hampir semua bidang kehidupan. Hari ini kita mendapati kepanjangan baru dari IKN, Ikatan Keluarga Nebeng. Dan ternyata memang benar. Bapaknya nebeng PDIP, kakaknya nebeng ke MK, adiknya nebeng ke teman. Jadi nggak ada yang original, nggak ada yang hasil dari kekuatannya sendiri. Sehingga dia manfaatkan PDIP, dia untuk mengangkat dirinya, dia manfaatkan MK untuk mengangkat kakaknya, dia manfaatkan inisial Y untuk nebeng ke Amerika. Kalau bukan anak presiden, apakah dia bisa nebeng? Kan tidak mungkin. Kalau dia nebeng, apakah bisa dijemput sama yang punya? Sambil bawa barang-barang yang sebegitu banyak, sampai mobil pribadinya masuk bandara. Semenjak bokapnya jadi presiden, dua bocah ini tiba-tiba langsung punya banyak usaha, langsung buka cabang usaha di mana-mana, tiba-tiba banyak yang ngasih modal. Sekarang kalian lihat nih, daftar gurita bisnis anak-anaknya Mulyono. Banyak banget kan? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apakah gurita bisnis anak-anaknya Mulyono itu berhasil apa enggak? Menarik untuk kita bahas. Yang pertama, bisnis Sang Pisang. Jadi ceritanya si Kaisang ini jualan olahan pisang. Bisnis ini didirikan pada tahun 2017 dan pada saat itu mereka bahkan sampai punya 73 cabang di sebanyak 25 kota. Tapi sekarang cabangnya udah banyak yang tutup dan tersisa hanya 12 cabang saja. Dan katanya cabang yang tersisa ini juga segera menyusul untuk gulung tikar karena terus-menerus mengalami kerugian. Bisnis yang kedua, Mangkoku. Bisnis ini didirikan pada tahun 2019. Jadi ceritanya mereka jualan rice bowl. Pada saat itu mereka bahkan menggandeng chef terkenal Indonesia, Chef Arnold. Saat itu mereka sampai buka sebanyak 50 cabang tersebar di Indonesia dan pendanaan untuk bisnis ini mencapai 7 juta US dollar. Bisnis ini kayaknya masih ada tapi nggak tahu deh cabangnya sisa berapa. Bisnis yang ketiga, gula. Jadi ceritanya mereka ini jualan es doger. Bisnis ini dimulai pada tahun 2018 dan pendanaannya mencapai 5 juta US dollar. Tapi sayang bisnis ini cuma bertahan 2 tahun saja. Tahun 2020 bisnis ini udah gulung tikar alias bangkrut. Nih, bisnis es doger anak presiden disuntik 71 M. Mau buat apa? Kalian bayangkan saja. Orang gila mana yang mau ngasih modal 71 miliar cuma buat bisnis es doger? Kalau mereka bukan anaknya presiden. Bahkan dulu Mulyono pernah bilang kayak gini, Jokowi heran ada warga mau pinjam 20 juta ke bank untuk usaha es degan. Sementara anaknya dikasih modal 71 miliar oleh perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hukum hanya buat bisnis es doger. Dia nggak komen, dia nggak heran, giliran rakyat aja mau pinjam modal untuk usaha, dia heran, dia komen. Udah dikasih modal miliaran rupiah cuma buat bisnis es doger, hasilnya bangkrut. Mending lu jualan es doger pinggir jalan nih. Seger, murah, meriah, dijamin bisnisnya bakalan panjang. Bisnis mereka yang keempat, Markobar dan ternak kopi. Pada saat itu mereka bahkan sampai punya 40 cabang. Tapi sekarang cabangnya hanya tersisa 4 saja. Benernya masih banyak bisnis-bisnis mereka yang lain yang bangkrut, yang merugi. Tapi gue malas ngelanjutinnya, gue capek, mending kalian cari tahu sendiri ya. Dari sini saja kalian paham kan kenapa Mulyono sibuk nyariin kerja buat anak-anaknya.
Karena anak-anaknya ini bukan hanya tidak berbakat di bidang politik, di bidang akademis, tapi mereka juga kayaknya kurang berbakat di bidang bisnis. Jadi tanpa power bapaknya, kayaknya mereka juga bakalan jadi orang biasa-biasa saja. Kalau bokapnya bukan presiden, gak mungkin nih bocah tiba-tiba jadi ketua umum partai. Gak mungkin si Samsul tiba-tiba jadi wakil presiden. Gak mungkin tiba-tiba jadi komisaris tambang gitu ya, tiba-tiba jadi komisaris Rans Entertainment, tiba-tiba jadi pemilik klub sepak bola Persis Solo, tiba-tiba jadi wali kota. Wah, nggak mungkin deh tanpa bokapnya. Dan yang harus menjadi pertanyaan kita semua adalah, apakah perusahaan-perusahaan yang selama ini menyuntikkan modal ke bisnisnya anak Mulyono ini terindikasi gratifikasi atau tidak? Ini wajib banget diusut. Ini luar biasa nih. Warga sudah melawan, rakyat sudah melawan hari ini. Baliho tulisan terima kasih Jokowi baru dipasang 1 menit langsung diturunkan warga. Keren ini. Ini namanya ekspresi. Coba kita lihat ya. Bentar. Nah, ini di salah satu jalan. Di daerah Karangpawitan ada yang masang baliho Pak Jokowi terima kasih, langsung sama warga dihancurkan. Itu yang masang orang Ciamis. Orang masang Ciamis, tapi warga tidak senang karena BBM-nya naik. BBM naik sama warga Karangpawitan dihancurkan lagi. Baru 1 menit dipasang sama Karangpawitan langsung dihancurkan lagi. Terima kasih warga Karangpawitan. Terima kasih warga Karangpawitan. Ini yang namanya ekspresi rakyat nih tidak bisa dibendung gitu. Terima kasih Pak Jokowi itu tulisannya. Baru 1 menit dipasang langsung dirobohkan. Sudah tidak waktunya lagi hari ini untuk mencari simpati. Hari ini waktunya Anda mengaku dengan berbagai kesalahan. Sahabat SJ yang sudah subscribe channel saya di 5-7 tahun yang lalu pasti tahu bagaimana kita kritisi terus Joko Widodo ini. Dan mungkin ini hasilnya ya. Ini hasilnya kita akan melihat bahwa rakyat pada akhirnya paham, sadar. Akan ada pembela yang segera merapat ke Prabowo. Dulu pernah bersama-sama di pemilu 2014 kali ya. Tapi kemudian dia pindah ke Jokowi. Nah, sebentar lagi pindah lagi ke Pak Prabowo. Siapa orangnya? Nah ini. Penjilat kelas paus yang seperti ini kemungkinan akan dipakai lagi oleh rejim selanjutnya karena jilatan mautnya. Oke, kita dengar jilatan maut dari Ngabalin terhadap Jokowi. Dan Jokowi ini pemimpin yang berjalan dengan caranya sendiri. Karena saya tahu komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Puasa Nabi Daudnya per hari ini lebih dari 18 tahun. Abang sampai segitunya gak bang? Ya sampai tahu. Oh enggak. Berarti lebih jagoan Pak Jokowi ya? Ya. Dalam waktu-waktu tertentu dia bersemedi, dia bermunajat kepada Allah Ta'ala melebihi seorang ulama dalam yang tidak pernah saya lihat dalam sejarah pergaulan saya. Teduh, tenang. Jadi ini orang memang tidak pendendam, pengasih. Dia punya sifat menyayangi. Dia punya sifat. Kalau orang-orang seperti pangkat kecil-kecil kayak abang, kemudian dia datang, bagaimana kabar bang? Dan itu bukan sama saya aja, sama pengawalnya Patwal. Oh, ternyata ramah sama semua orang. Makan biasa. Jadi ini orang betul-betul tidak punya tendensi kepentingan yang lebih besar tentang hidupnya. Sudah selesai dengan hidupnya. Jadi enak dia melayani. Sudah selesai dengan hidupnya, jadi enak melayaninya. Wah, ini mah jangan dibahas isinya ya. Jokowi lebih soleh dibandingkan ulama-ulama. Allahu Akbar. Ngejilat sampai sebegininya Ngabalin ya. Padahal kata Pak Mahfud dia nggak pernah ada di istana itu. Pak Mahfud MD saat jadi menteri. Anda tahu Ngabalin tuh kan mengatasnamakan istana. Iya. Nggak apa itu, siapa itu? Nggak setuju dia. KWK itu dikembalikan, ramai itu. Iya.
Kan masih ada di. Iya, saya mendengarkan itu. Iya Pak. kan, bagus lah itu ini apa siapa yang mewakili rakyat macam-macam Iya, gitu. iya. Katanya mewakili istana meskipun selama 5 tahun saya di istana saya tidak pernah Pak Ngabalin ini bertemu presiden. Datang ke istana aja enggak. Iya. Sepengetahuan saya sehingga saya Pak Ngabalin itu kok sering atasnamakan istana apa presiden kapan yang ngomongnya sama dia. Iya. Kadang-kadang dia sudah menjelaskan hasil sidang kabinet. Padahal dia tidak pernah tuh ada di istana. Iya. Ya, saya yang paling sering ke istana. Kalau ada hal-hal penting kan masih menteri tahu. Jadi Pak Ngabalin yang selalu mengatasnamakan presiden gitu. Ya enggak tahu ya kalau ada rapat malam atau apa saya enggak tahu. Oleh sebab itu enggak membantah. Tapi sampai sekarang saya heran. Kenapa tuh Pak Ngabalin selalu diundang oleh media juga yang salah sih disebut ini orang istana, ini orang istana. Enggak ada, dia enggak pernah ada di istana. Iya. Jangan-jangan dia yang ngaku, Pak. Saya orang istana. Enggak tahu gitu. saya. Enggak, saya hanya sampaikan ke Anda. Kenapa Pak Ngabalin ini selalu bilang orang disebut oleh media orang istana? Enggak pernah. Saya kan sangat sering di istana. Iya. Di luar pun tidak, di dalam pun tidak. Malah dulu yang insiden terjadi itu ketika Pak Jokowi mau ketemu Pak Prabowo yang pertama kan ada Ngabalin tuh ikut di belakangnya, diusir. Iya kan, ditutup pintunya, nggak boleh gitu. Nah, saya sampai sekarang bertanya siapa ya Pak Ngabalin ini? Mungkin ada grup tertutup dengan Pak Jokowi gitu di malam hari atau tiap minggu atau apa. Kalau resminya nggak ada dia, nggak pernah ada di istana. Mungkin di kantornya Pak Muldoko sih mungkin tidak. Meskipun setiap saya datang ke kantor Pak Muldoko juga nggak ada. Luar biasa. Ini bongkar habis sama Pak Mahfud ini orang nggak beres ini Ngabalin tuh ya, nggak pernah ada di kantor, nggak pernah ketemu presiden, ngaku orang paling dekat, paling tahu. Puasa Daudnya 18 tahun, semedinya melebihi ulama. Ya ulama mah nggak semedi.